Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para hujaj, para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadus Shalihin beserta seluruh jajaran pengurusnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati, yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini, Ustadz Denny. Jadi baru sekali saya ketemu beliau nih. Saya yakin hadir di tengah-tengah saya ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, saya nggak sebutkan namanya satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para tuan guru semua yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah, atas izin Allah kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amalan ibadah baik yang sudah maupun yang akan kita lakukan semoga senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga Allah yang maha tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, semoga Allah yang maha menyaksikan setiap kesalahan, kemaksiatan bahkan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah senantiasa menolong diri kita untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya kita ini adalah hambanya yang lemah. Kita ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Maka ketika Allah menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita atas semua dosa yang pernah kita lakukan, itu merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita, rasa bersalah itu. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin, seraya beristighfar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke masjid ini, kita berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini, sampai nanti kita keluar dari tempat ini tidak lain, semoga Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil. Satu lagi lebih keras. Subhanallah
wa la ilaha illallah wa la haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci, diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang maha bersih, diri ini yang banyak dosanya. Kita ini banyak dosa nggak Pak? Pak, Assalamualaikum. Emang paling berat kajian subuh diguyur hujan Pak, emang paling berat itu Pak. Jadi hawanya ngantuk campur males ya Pak. Udah belum sarapan, belum ngopi juga lagi Pak. Kita banyak kotorannya nggak Pak? Banyak. Lahir batin kita banyak kotorannya. Kalau zohir itu jasad kita Pak, jasad, badan kita. Ini kan dari atas kepala Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki kan kotoran semua Pak. Kalau kita mau urutin coba dari kepala kita ini, di rambut kita ada kotoran nggak Pak? Kotoran kepala kita namanya apa? Ini ada orang Betawi nggak di sini? Nggak ada. Kalau orang Jawa nyebutnya kotoran kepala namanya apa? Oh, ketombe sama ya Pak. Apa Pak? Di mata kita ada kotorannya nggak? Kotoran mata namanya apa? Biarpun perempuan itu cantik, putih, bersih, tetap kalau bangun tidur belekan. Betul? Di kuping kita ada kotoran Pak? Namanya? Kotoran kuping namanya apa? Makanya tuh Pak Haji kalau kita ke warung-warung ada cotton bud ya, untuk membersihkan kotoran telinga kita. Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai apa Pak Haji? Pakai bulu ayam dikilik ya. Iya. Pakai apa lagi? Peniti ya, belakang peniti itu kadang. Ada teman saya tuh Pak di Depok, dia kalau nggak ada peniti, nggak ada bulu ayam, dia pakai obeng kembang Pak. Kotoran bukan itu? Kotoran. Hidung kita ada kotorannya? Namanya? Ini kajian kita kotoran semua hari ini. Supaya kita sadar Pak, bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang banyak kotoran. Ini baru di atas doang nih Pak, belum ke bawah-bawah. Udah nggak usah ke bawah-bawah, di atas aja dulu nih ya. Yang saya mau tanya coba, yang tadi kita sebut tuh dari mulai kotoran kepala, telinga, mata, hidung, ada nggak sama diri kita? Nempel nggak sama badan kita? Apakah kita mengakui itu semua ada pada diri kita? Kalau kita sudah ngaku kita banyak kotoran, ya udah, jangan merasa diri paling bersih. Ya Pak, jangan sombong. Jangan merasa diri kita paling mulia daripada yang lain. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita ini makhluk Allah yang kotor, banyak kotorannya. Jadi nggak usah ngerasa diri paling bersih. Apalagi sama pakaian, baju kita, ya. Ini Bapak ngelihat saya kayak orang soleh, pakai sorban, pakai pici, pakai jas gini, kayak kelihatan orang bener gitu Pak ya. Ini mah cuma casingnya aja Pak. Cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab Pak, jangan bikin emosi Pak. Yang hati siapa yang tahu? Allah. Allah nggak pernah ngelihat hamba dari pakaiannya. Allah nggak ngelihat hamba bukan hanya dari harta, pangkat, jabatan dan keilmuan saja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatannya. Sampai sini Bapak-bapak paham? Jelas? Ibu-ibu jelas Bu? Bu? Ibu dengar suara saya?
Coba kalau ibu dengar suara saya, jawab pertanyaan saya coba. Soalnya agak jauh ibu-ibu. Ibu-ibu jawab pertanyaan saya kalau dengar. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Oh, berarti dengar Pak dia Pak. Iya. Ini cuma cek sound aja Pak. Bapak-bapak yang di depan ini dengar suara saya Pak? Coba jawab pertanyaan saya. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Wah, kok bisa nggak sama begini jawabannya? Setuju katanya Bu. Subhanallah, maha suci Allah. Tadi tema yang disampaikan oleh beliau minta tema tentang Rajab. Ya, kita ada di penghujung bulan Rajab nih. Bentar lagi masuk ke bulan Sya'ban kita. Dan juga minta bahas tentang Isra Mi'raj. Masya Allah, kalau bahas tentang Isra Mi'raj nggak cukup waktu kita Pak. Saya kasih garis besarnya saja. Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa Isra Mi'raj ini nggak bisa diterima dengan logika akal manusia, nggak bisa. Karena perjalanan Nabi Muhammad SAW yang agung itu ditempuh dengan jarak yang sangat jauh. Jaraknya sangat jauh Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Dalam surah Al-Isra disebutkan itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila akhiri ayat. Jadi Rasulullah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Awalnya itu di surah Al-Isra ini. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh zaman dulu naik onta itu 1 bulan namanya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Jadi kalau PP 2 bulan. Nah, ini Rasulullah bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi sampai menembus langit yang ke-7. Dari langit dunia, ya, dari dunia sampai langit yang pertama, itu dalam riwayat disebutkan ini menjadi ikhtilaf para ulama. Ditempuh jarak 500 tahun Pak, dari dunia sampai ke langit yang pertama. Sampai ke langit lapisan yang pertama 500 tahun. Nembus langit yang kedua 500 tahun, terus begitu. Makanya ini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang pasti perjalanan Rasulullah ini ditempuh dengan jarak yang sangat jauh, Sidratil Muntaha, Mustawa, sampai dia Rasulullah berjumpa dengan Allah. Nah, itu ditempuh jaraknya bukan sepertiga malam. Ya, bukan setengah malam. Kalau malam itu dari maghrib sampai subuh. Ini enggak, hanya 3 sampai 4 jam saja. Makanya kalau dipikir pakai logika nggak masuk akal. Mana ada orang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya cuman setengah malam. Bahkan bukan hanya sampai di situ, dia menembus langit yang ke-7 sampai 3 alam ditembus oleh Rasulullah. Balik lagi ke dunia ini ditempuh sampai cuman hanya 3 sampai 4 jam. Nggak mungkin, impossible. Menurut akal kebiasaan manusia nggak mungkin. Maka harus diterima dengan keimanan. Saya ambil satu contoh, bicara keluar dari akal logika manusia. Bapak tahu peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan Pak sama Raja Namrud. Raja Namrud ini kalau bahasa orang Betawi bilang gedeg sama Nabi Ibrahim. Gedeg itu bahasa Betawi, kalau bahasa orang kota bilangnya apa ya? Jengkel. Jengkel sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Yang pertama, dalam sejarah disebutkan Nabi Ibrahim punya istri cantik Pak. Raja senang sama istrinya Nabi Ibrahim. Diminta istrinya Nabi Ibrahim nggak dikasih, sembarangan nih raja. Bini orang mau diminta sama dia. Yang kedua, Nabi Ibrahim punya Tuhan yang berbeda dengan raja. Punya keyakinan yang berbeda dengan sang raja. Maka singkat cerita, dalam cerita itu Nabi Ibrahim disuruh tangkap Pak
sama bala tentaranya. Setelah ditangkap, Nabi Ibrahim itu kepengen dijebloskan ke dalam kobaran api. Itu konon tumpukan kayu bakar itu Pak ditumpuk setinggi rumah zaman Nabi Ibrahim. Kalau zaman kita sekarang kan manusia paling tinggi berapa meter Pak? 2 meter. Zaman Nabi Ibrahim berapa puluh hasta. Nah, rumahnya pasti lebih tinggi dari manusianya. Itu ditumpuk kayu bakar yang begitu tinggi. Kalau bicara logika manusia, ada orang yang dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyat dan berkobar-kobar, bicara akal manusia, mati apa enggak? Gosong pasti. Kobaran apinya luar biasa. Bukan cuman tabunan kita yang biasa kita bakar ban, bukan, ini tumpukan kayu bakar yang dahsyat dan hebat. Nabi Ibrahim dijebloskan ke dalam kobaran api yang begitu dahsyatnya. Bicara logika manusia, ada manusia yang masuk ke dalam kobaran api yang begitu dahsyat pasti mati. Tapi lihat, jika Allah sudah berkehendak, di dalam Al-Quran Allah abadikan ini. Kata Allah, kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api untuk dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Itu Pak, dalam sejarah ini di Al-Quran disebutkan, satu helai rambut pun Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api. Api jadi dingin. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau bicara tentang keimanan. Yang kedua, Siti Maryam, Mbak. Kalau saya tanya, ada perempuan nggak ada suaminya bisa hamil apa enggak? Siti Maryam itu Pak, perempuan suci. Kalau ada sebuah pertanyaan, ada perempuan nggak ada suaminya bisa hamil, kira-kira bisa apa enggak? Hah? Perempuan nggak ada suaminya bisa hamil apa enggak? Apa itu? Kenapa? Kita nggak bicara cabai-cabean ya Pak ya. Bicara normalnya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Siti Maryam bisa punya anak walaupun nggak ada suami, nggak ada bayi tabung pada waktu itu. Lahir siapa dari Siti Maryam? Nabi Allah Isa alaihi salam. Nggak ada bapaknya, nggak ada suaminya, bisa punya anak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan lebih mudah dari kita membalikan telapak tangan kalau Allah sudah punya mau. Ini komplek apa namanya Pak? Komplek agraria Jamaah Masjid Riyadus Sholihin. Kalau Allah mau bikin semua jamaah muslimin muslimat yang ada di lingkungan masjid ini, sholat subuh mereka semua datang ke tempat ini, bisa apa enggak kalau Allah punya mau? Sangat mudah bagi Allah, sangat mudah. Tapi kembali lagi, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Maka Isra Mi'raj harus diterima dengan keimanan kepada Allah. Kalau bicara pakai logika, sehebat apapun orang baca tafsir, sehebat apapun ilmunya, ya, pengetahuan ilmunya luar biasa, kalau dia bicara pakai logika nggak bakal ketemu bicara tentang Isra Mi'raj. Tapi kalau bicara tentang keimanan kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menembus langit yang ketujuh, ila sidratil muntaha, mustawa, dan seterusnya, sampai Rasulullah berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah, balik lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah kemauan Allah, bukan maunya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bicara tentang bulan Rajab. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah.
ada doa tambahan tuh di bulan Rajab. Tadi dibaca sama imam salat kita itu. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Nah, itu jadi ke situ-situ kok bacanya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana maqasidana. Satu kali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hassil. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Nah, ini doa kita baca dari masuk bulan Rajab sampai akhir bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan nanti Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Kenapa kita minta begitu? Karena tahun depan belum tentu kita ketemu sama bulan Rajab. Tahun depan belum tentu kita ketemu sama bulan Sya'ban. Tahun depan belum tentu kita ketemu sama bulan Ramadan. Kalau kita mau saksikan di lingkungan tempat kita tinggal, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita berapa banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah, nggak bisa lagi jumpa sama bulan suci Ramadan. Maka kita mintanya mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Ada anjuran para ulama supaya di bulan Rajab itu memperbanyak membaca istighfar. Istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pokoknya bebas istighfar apa aja, tapi kebanyakan ulama mengajarkan itu, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dibacanya 70 subuh, 70 maghrib. Banyak riwayat mengatakan itu. Tapi yang terpenting, sebagian ulama ada yang mengatakan sesungguhnya persiapan kita masuk bulan Ramadan dari bulan Rajab. Sebab Rajab ini adalah bulan pembersihan kita punya jasad. Penghapusan dosa-dosa daripada jasad kita. Yang tadi kita sebut tuh, mata tuh katanya ada beleknya. Itu kotoran zohir, kotoran batin dari mata ini sering kali kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Mata kita sering nggak Pak ngelihat dosa? Oh, sekarang mah kalau mau lihat dosa nggak mesti keluar rumah Pak. Ya, cukup di dalam kamar bisa nggak lihat dosa? Lewat apa? Hah? Lewat apa? Ini namanya setan gepeng Pak. Semuanya ada di sini. Betul. Semuanya ada di sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ini kan punya handphone semua ya Bapak-bapak ya. Saya mau tanya nih ibu-ibu, bapak-bapak, yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz angkat tangannya. Adik-adik termasuk. Yang punya aplikasi Quran 30 juz angkat tangannya. Hampir semua punya, Masya Allah. Ini jamaah soleh-solehah semua, Riyadhus Shalihin ini, Masya Allah. Handphone bisa mendatangkan pahala. Yang bisa nganterin kita ke dalam surga dari pahala tersebut. Dan sebaliknya, handphone juga bisa berbuah dosa yang bisa nganterin kita ke dalam neraka. Saya ingat pesan orang tua saya gini, Lukman, kalau nanti kamu dalam hidup kamu
ngalamin berjumpa dengan apapun dan siapapun yang membuat kamu semakin jauh dari Allah, tinggalin. Contoh, di dalam handphone kita ada aplikasi yang kalau dari aplikasi itu ada di handphone kita membuat kita semakin jauh dari Allah, hapus aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi tersebut membuat kita semakin berbuat dosa, berbuat maksiat, semakin jauh dari ibadah, makin jauh dari Allah, hapus aplikasi tersebut. Tapi kalau dirasa dari aplikasi tersebut membuat kamu semakin banyak perbendaharaan ilmu, pengetahuan kamu, bahkan kamu semakin giat dalam ibadah, maka pertahankan aplikasi tersebut. Termasuk teman, Mbak. Kalau kamu ketemu teman, siapapun orangnya, mau dia orang kaya, miskin, biasa-biasa aja, kalau kamu ketemu dengan orang itu, yang kalau kita ngobrol, bergaul dengan dia, membuat kita semakin dekat kepada Allah, makin rajin kita ibadah, jangan pernah tinggalkan orang itu. Karena nyarinya susah. Kita punya nggak Pak teman yang kalau kita dekat sama dia membuat kita semakin dekat kepada Allah? Ada nggak? Makin rajin kita ibadah, ada nggak? Kayaknya CS sebelah itu kayak gitu ya Pak ya. Iya, di jamaah kita kan ada suka begitu ya, teman kalau dekat sama dia itu kita makin rajin ngaji, makin rajin kita hafalan Qur'annya kan, makin rajin kita ibadah. Nah, kalau kita ketemu teman model begitu jangan pernah ditinggalin Pak, karena nyarinya susah. Tapi sebaliknya kalau kita ketemu teman, punya sahabat, ketemu siapapun yang kalau kita bergaul sama dia, kok rasa-rasanya makin jauh kita dari ibadah, makin males kita ngaji, makin males kita sholat, makin jauh dari agama. Kalau ketemu teman model begitu, ketemu orang model begitu, bukan jangan ditemenin, se-hello aja Pak, jangan terlalu dekat. Paham sampai sini? Nah, kita bisa raba-raba dari situ ya. Nah, di bulan Rajab ini bulan pembersihan kita punya jasad. Ini kotoran mata kita nih. Dengan istighfar Rajab yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dosa penglihatan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Dosa pendengaran kita, sering dengar sesuatu yang enggak. Dosa lisan kita pernah menghina orang, dosa kita pernah menfitnah orang, dosa lisan kita pernah atau sering membicarakan aib dan keburukan orang, namanya gosip. Namanya apa Pak? Namanya apa Bu? Bu, saya tanya, yang suka gosip bapak-bapak apa ibu-ibu? Dua-duanya katanya Pak. Saya tanya bapak-bapak, Pak, yang suka gosip bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu katanya Bu. Jadi berantem pulang dari. Survei membuktikan 99,9% yang suka gosip itu ibu-ibu. Bapak-bapak dia bukannya gosip Bu, dia mah gibah. Senang banget ngomongin kejelekan orang, bener. Nah, dengan istighfar Rajab yang kita baca, dosa gibah kita, dosa fitnah kita, dosa mencaci maki orang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Nanti ada kriteria tuh Pak tuh mengenai dosa kita kepada manusia. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya Pak, karena itu konsepnya panjang sekali. Masuk ke wasya'banu syahri. Sesungguhnya Sya'ban itu kata Rasulullah adalah bulanku. Maka amalan-amalan di bulan Sya'ban nanti itu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa amalannya baca sholawat? Para ulama nganjurinnya. Kalau kita tahu ayat perintah bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini perintah amalannya perbanyak membaca sholawat. Sholawat yang mana? Bebas, yang kita hafal aja. Ada sholawat yang paling pendek gitu kan, tapi enak kita dengar. Sambil naik motor kita baca sholawat itu enak. Paling pendek sholawatnya. Sholawatnya gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu kalau kita lagi naik motor macet baca itu adem hati kita, Pak. Cobain. Kita lagi kesel sama istri kita, Pak, lagi kesel sama istri kita, baca salawat itu, insya Allah ngeliat istri nggak kesel lagi. Ibu-ibu juga kalau lagi kesel sama suami gitu ya. Kenapa kesel sama suami? Itu biasanya ada hal-hal yang tertentu. Bacain salawat itu, baca rajin, insya Allah kesel sama suaminya hilang, insya Allah. Apalagi kalau ibu itu masak, baca salawat sambil zikir, nyuci beras. Itu kalau orang tua kita zaman dulu, orang Betawi, Pak, nggak boleh ke tempat pendaringan. Pendaringan tempat ini naruh beras. Kemudian kalau mau ngambil berasnya mesti baca zikir, salawat. Nanti masak, baca zikir, baca salawat. Tujuannya apa? Nanti masakan yang kamu masak dibacakan zikir, bacakan salawat, ingat kepada Allah, memuliakan Rasulullah. Matang masakan itu dimakan sama suamimu, dimakan sama anak-anak, jadi berkah. Tujuannya ke situ sebetulnya. Itu pelajaran orang tua yang udah hampir hilang, Pak, sampai sekarang. Jaga akhlak adabnya sampai ke situ orang tua kita zaman dulu tuh. Apa namanya, toto kromo ya, Pak. Jadi tata krama bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hal-hal yang seperti itu dijaga tata kramanya. Nah, di bulan Sya'ban ini dikatakan ulama itu adalah bulan pembersihan kita punya hati. Udah mulai agak ke dalam nih, Pak nih. Pembersihan kita punya hati. Nah, ini kalau bicara hati rada sensitif nih, Pak nih kita nih. Kata Rasulullah begini, Pak, dalam sebuah hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kata Nabi, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik seluruh jasadnya. Kalau dia baik maka akan baik cara berpikirnya. Kalau dia baik maka akan baik cara mendengarnya. Kalau dia baik, baik lisan tutur bahasanya. Kalau dia baik maka akan baik tingkah dan lakunya. Akan tetapi kalau dia rusak maka akan rusak seluruh jasadnya. Rusak cara berpikir, rusak cara mendengar, rusak lisannya, sampai pada akhirnya akan rusak tingkah dan lakunya. Kata Nabi, ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Ini di sini. Nah, di dalam hati manusia itu ada penyakitnya, Pak. Kalau dibersihkan berarti ada kotorannya. Kotoran hati manusia itu diantaranya ada yang disebut namanya hasad.
Ini kita persiapan untuk menuju Ramadan, Pak. Ya. Dari mulai Rajab pembersihan jasad kita. Dari Sya'ban pembersihan hati kita. Hasad menurut bahasa itu adalah sebuah kedengkian. Hasad menurut istilah itu adalah perasaan gak seneng ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Nah, itu namanya hasad. Kalau bahasa orang kita bilang susah lihat orang seneng, seneng lihat orang, itu dia namanya dengki. Tetangga bapak beli mobil baru, kok bapak yang nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kita mikirin kenapa kok tetangga saya bisa beli mobil baru ya. Apa yang dia pikirkan? Oh, jangan-jangan tetangga saya ini korupsi nih. Jangan-jangan tetangga saya piara tuyul nih katanya. Kenapa pikirannya rusak? Karena hatinya rusak. Itu namanya dengki, Pak. Hasad. Nah, mengenai sifat hasad ini Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras kepada umatnya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada dengki, ada hasad. Kata Nabi begini, ini terusin nggak, Pak? Hah? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 7. Luar biasa. Saya biasanya kuliah subuh di Depok sampai 5:30, Pak. Jadi kalau lewat dari 5:30 itu overtime saya, Pak, biasanya. Enggak, Pak. Saya walaupun jauh, saya dipesan sama orang tua saya, Lukman, nanti kalau suatu saat kamu jadi seorang dai penceramah, kamu ke luar kota, belum lama saya dari Pekanbaru Riau, dari Palembang, besok saya ke Pulau Seribu, itu tanggal 27 tadi ngomong sama beliau. Pesan ayah satu, iya ya, dimanapun kamu ceramah, pesan ayah jangan pernah kamu makan amplop, begitu katanya. Nggak boleh, Pak, saya nggak boleh, saya makan amplop nggak boleh. Isinya juga nggak penting buat saya, Pak. Amplop nggak penting, isi nggak. Yang paling penting jumlahnya, Pak. Itu cuman intermezzo aja, Pak, biar nggak ngantuk gitu, Pak. Sampai mana tadi, Pak? Rasulullah kasih peringatan keras kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, ada hasad. Apa kata Nabi? Nah, ini perhatikan. Dicatat boleh nih buat pelajaran kita, bawa pulang. Berhati-hatilah kalian dengan sifat hasad tersebut. Berhati-hatilah kalian dengan sifat dengki tersebut, kata Nabi. Karena sifat hasad ini akan menghancurkan semua amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Habis semuanya tanpa tersisa. Maaf, lahir batin maaf. Orang yang di dalam hatinya ada kedengkian kepada sesama, baik dengki dengan tetangga, baik dengki dengan sahabat, saudara, dan lain sebagainya, bukannya dia nggak sholat. Orang yang dalam hatinya ada dengki bukan dia nggak baca Quran, maaf, dia baca Quran. Orang yang di dalam hatinya ada hasud, ada dengki, bukan dia nggak puasa. Kalau Ramadan dia puasa, bahkan di bulan Ramadan nanti ada peringatan khusus buat orang yang berpuasa. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kok bisa orang puasa? Amalannya amalan unggulan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amalan yang sunnah dihitung wajib oleh Allah. Tapi kenapa Nabi mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus? Ternyata ketika mereka menahan lapar dan haus, mereka tidak menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Mereka tidak menjaga pendengarannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Mereka tidak menjaga lisannya dari menghina orang dan menggunjing orang. Ustadz, saya jaga pandangan saya jaga lisan dan pendengaran saya. Tapi dia nggak sadar di dalam hatinya. Ketika dia berpuasa, dia menanam benih-benih kebencian dan kedengkian kepada tetangganya. Padahal dia lagi menahan lapar dan haus. Tapi dalam hatinya ada dengki kepada tetangganya. Na'udzubillahi min
Makanya puasanya cuma dapat lapar sama. Maka di bulan Sya'ban nanti kita diterapi itu untuk menghilangkan kotoran penyakit-penyakit hati, diantaranya penyakit hasad dan dengki. Saya tutup dengan satu yang 11-12 dengan dengki. Ketika kita menanam benih-benih kebencian dalam hati kita. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak pernah nggak gedeg sama orang? Gedeg bahasa Betawi mulu saya bawa di sini. Gedeg paham nggak? Paham ya Pak ya? Benci sama orang. Pernah nggak benci sama orang? Ketika kita menanam benih-benih kebencian dalam hati kita. Kalau benih kecil apa gede? Kecil. Tapi benih kebencian ini kita rawat Pak. Bahkan kita pupuk benih kebencian ini dengan pupuk kebencian. Benihnya benci, pupuknya benci. Kalau dipupuk, dirawat, dia akan menjadi sebuah pohon yang besar, namanya pohon kebencian. Dan pohon kebencian yang besar ini berbuah dengan buah yang banyak, namanya buah kebencian. Pupuknya benci, bibitnya benci, pohonnya benci, buahnya benci. Dia petik buah kebencian itu, dia bagikan kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Saya mau tanya, kalau seumpama kita benci sama orang, Pak, cuman sendiri, bermasalah nggak? Bapak nih umpama, Bapak ngelihat saya benci banget gitu, bermasalah nggak? Tapi cuma sendiri Bapak. Bermasalah, tapi tidak terlalu bermasalah. Benci bermasalah dan berbahaya. Akan tetapi ketika kita benci sendiri, cukup sendiri, tidak terlalu bermasalah dan tidak terlalu berbahaya. Yang sangat berbahaya, yang sangat bermasalah ketika kita gedeg sama orang, ketika kita benci sama orang, ngajak orang. Itu yang sangat berbahaya dan bermasalah. Kita bagikan buah-buah kebencian itu kepada tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita bagikan buah-buah kebencian itu kepada saudara, sahabat kita. Nggak cukup sampai di situ Pak sekarang. Kita bagikan buah-buah kebencian itu lewat sosial media. Di Facebook, di Instagram, di Twitter, bahkan di semua grup WhatsApp. Apa yang kita katakan? Mari kita benci berjamaah bareng-bareng buat dia. Na'udzubillahi min. Ini jelas bukan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah itu menebar cinta dan kasih sayang. Saya ambil perumpamaan yang sederhana. Di rumah tangga kita ada suami, ada istri. Yang masih punya istri angkat tangan, Pak. Yang masih punya istri angkat tangan. Yang masih punya istri, yang nggak angkat tangan berarti menganggap istrinya udah nggak ada. Ada suami, ada istri. Kalau seandainya suami sama istri setiap hari, Pak, setiap hari ini suami dengan istri saling dengki, saling benci, ribut tiap hari, apa yang bakal terjadi sama rumah tangga ini? Kehancuran rumah tangga bakal terjadi, betul? Kita ambil skup yang lebih luas. Ini komplek apa tadi namanya? Agraria. Ada berapa kakak di sini, Pak? Oh, ratusan ya, ratusan. Kalau seandainya satu komplek agraria ini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya, sampai anak kecilnya saling dengki, saling benci, apa yang bakal terjadi sama komplek ini? Hancur nggak? Hancur ini komplek, Pak. Kita ambil skup yang lebih luas lagi, Pak. Bangsa dan negara yang kita cintai ini, bangsa Indo, yang kita maaf, kita nggak pernah merasa berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Kita cuma sekadar hanya bisa menikmati kemerdekaan ini. Kalau seandainya dari Sabang bahasanya, Pak, sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya, bahkan pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan ulamanya, bahkan di kalangan ulama itu sendiri saling dengki, saling benci, saling menjatuhkan satu sama lain, apa yang bakal terjadi sama bangsa yang kita cintai ini? Kehancuran satu bangsa akan terjadi jikalau rakyatnya
sudah saling dengki, saling benci. Ini yang sudah hampir terjadi, Pak. Sudah hampir terjadi. Ustadz yang ini jelekin ustadz yang ini, betul? Yang ini menjatuhkan yang ini. Perkaranya kita sedang dibisikin iblis. Iblis nggak seneng masjid Riyadhus Shalihin ini rame, nggak seneng, Pak. Jangan heran. Kalau DKM masjid, organisasi keagamaan Islam membuat satu program untuk memajukan syiar dakwah di Masjid Riyadhus Shalihin dan lembaga-lembaga dakwah yang lainnya, kita bikin satu program yang bagus. Jangan lupa, iblis juga punya program untuk menghancurkan program kita. Disitulah butuhnya perjuangan dan istiqomah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita akan terus berjuang. Kenapa? Karena iblis akan terus menggoda dan mengganggu kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kita pun kan pernah berhenti untuk berjuang untuk agama yang kita cintai ini. Insya saya kasih kesimpulan, intinya persiapan kita ke bulan Ramadan dari bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan tinggalkan ini. Maksimalkan istighfar kita, ibadah kita di bulan Rajab ini untuk menyongsong bulan Sya'ban. Nanti di bulan Sya'ban kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Jangan pernah lewatkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Anggap Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir buat kita. Karena kita nggak ada yang bisa jamin 2027 kita masih hidup apa enggak. Saya mau tanya bapak-bapak, ada nggak yang bisa jamin kita bisa menyelesaikan 2026 ini? Nggak ada. Ada nggak yang bisa jamin kalau besok kita ketemu sama bulan Ramadan? Nggak ada yang bisa jamin. Pertanyaan terakhir saya, Pak, ada nggak yang bisa jamin kalau nanti malam kita masih bernafas? Udah mulai rada serem nih, Pak nih. Nggak ada yang bisa jamin. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa tapi pasti akan berpulang ke rahmatullah, merasakan yang namanya, tapi nggak ada yang tahu kapan, tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, panjang dalam taat ibadah kepada Allah, Allah sehatkan badan kita, berkahi rizki kita yang halal, yang berkah, yang banyak, yang luas untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah ketika kita sakaratul maut, malaikat Israel menjemput kita, kita minta kepada Allah agar lisan ini dimudahkan oleh Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita mati dalam membawa iman, mati dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi ya Pak ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahi rabbil. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya, wabil khusus kepada para tuan guru semua yang hadir di tempat ini. Saya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ntar kita pulang ke rumah masing-masing, Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.